Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Semoga para pemirsa selalu dalam lindungan, kasih sayang, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang 3 bukti karomah istimewa Kiai Haji Maimun Zubair yang bikin kagum para wali dan ulama. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Kiai Haji Maimun Zubair atau kerap disapa dengan Mbah Mun adalah seorang ulama karismatik Indonesia yang sangat alim dan diakui oleh dunia. Banyak para ulama seperti Habibana Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang, dan banyak ulama lainnya yang mengakui bahwa Mbah Mun adalah ulama yang memiliki banyak sekali karomah. Bahkan, tidak sedikit orang-orang yang dekat dengan beliau pernah menyaksikan langsung karomah beliau. Keistimewaan inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau karena kesolehannya, kealimannya, dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak puluhan ribu santri dari berbagai daerah yang berguru kepada beliau di pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Berkat keistimewaan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan mulia kepada Mbah Mun, yaitu diwafatkan di kota suci Makkah pada saat sedang menunaikan ibadah haji. Beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la berdampingan dengan makam seorang orang soleh, ulama, bahkan ahlul bait Nabi seperti ibu Nabi Muhammad, yaitu Siti Aminah, kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, paman Nabi Abu Thalib, dan istri pertama Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Berikut 3 karomah luar biasa dari Mbah Mun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya 1. Bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dahulu kala, ketika Mbah Mun sedang menyantri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihissalam sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mbah Mun merasakan seperti ada seseorang yang memanggil, dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat Pondok Lirboyo. Dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir alaihissalam yang berpakaian seperti petani dan memakai caping. Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Mbah Maimun, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Selama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun, Nabi Khidir kemudian menghilang dan Mbah Maimun kembali ke pondoknya lagi. Karomah yang kedua, Mbah Mun mengetahui tanggal wafat beliau. Kisah dari Pak Sodikon, jamaah haji asal Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah. Ia diminta oleh kakaknya untuk sowan meminta berkah di hotel di mana Mbah Mun menginap. Atas saran kakaknya tersebut, Pak Sodikon berencana sowan ke Mbah Mun setelah sholat Jumat. Setelah berhasil menemui Mbah Maimun, Pak Sodikon pun menanyakan kepada Mbah Maimun sampai kapan akan tinggal di Mekah. Mbah Mun pun dengan tegas menjawab
sampai tanggal 5. Pak Sodikun pun merasa janggal dengan jawaban dari Mbah Maimun. Pasalnya, bagaimana mungkin beliau tinggal di Mekah sampai tanggal 5? Sedangkan ritual ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir sekitar tanggal belasan. Pak Sodikun pun berhusnudon jika yang dimaksud tanggal 5 oleh Mbah Maimun adalah tanggal terakhir beliau berada di hotel tempat Mbah Maimun menginap. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Mekah. Pak Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Pak Sodikun merasa cuaca kali ini sangatlah aneh karena terjadi pada musim panas. Perasaan Pak Sodikun itu pun akhirnya terjawab pula, karena beberapa saat kemudian terdengarlah kabar wafatnya Mbah Maimun. Pada tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019, Mbah Maimun bukan hanya meninggalkan hotel, namun juga Mekah, bahkan dunia dengan segala hiruk-pikuknya. Karomah yang ketiga, amalan yang ampuh untuk penglaris dagang sapi. Ada kisah juragan sapi yang sedang mengalami krisis keuangan akibat bisnisnya sedang rugi. Musibah itu tidak hanya dialami oleh dia saja, tapi hampir semua pebisnis bidang persapian mengalami kelesuan. Ia sudah mencoba melakukan cara, tapi ujung-ujungnya tetap macet. Tahu akan cobaan hidup itu, salah satu alumni Pondok Sarang menyarankan pada juragan itu untuk sowan kepada Mbah Maimun. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah mengutarakan permasalahan hidupnya, juragan sapi itu pun hendak pamit. Mbah Mun melarangnya pulang. Harus menginap malam itu juga di pondok dulu. Kalau tetap ingin pulang, beliau tidak akan mau mendoakan. Juragan itu menuruti arahan beliau. Selain untuk mendapatkan doa, juga karena atas arahan teman supaya menuruti kemauan beliau. Anehnya, tidak lama setelah sowan ke dalam Kiai Mbah Maimun Zubair, segala keruwetan bisnis juragan sapi itu mulai berangsur-angsur hilang. Geliat jual beli sapi pun mulai terlihat. Dagangannya mendatangkan untung yang besar seperti sedia kala. Nah, Sobat Po Channel, dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan serta kesalahan datangnya adalah dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.